Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil dengan NIM 431419008 kelas B tahun 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ukuran pemusatan dan simpangan dengan menjawab beberapa soal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah biostatistika karena telah memberikan tugas ini. Dari tugas ini saya mendapatkan beberapa pengetahuan baru. Baik, kita langsung saja. Berikut soal yang akan saya jelaskan. Ada 10 nomor soal. Kita langsung saja pada soal pertama. Uraikan perbedaan dari ukuran letak dan ukuran gejala pusat. Jadi ukuran letak adalah ukuran statistik yang menggambarkan letak data. Jadi ukuran letak ini nantinya hanya digunakan untuk menggambarkan letak datanya. Sedangkan ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Jadi perbedaannya terletak pada penggunaannya. Jadi untuk ukuran letak digunakan untuk menggambarkan letak, sedangkan ukuran gejala pusat digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi. Nomor 2, jelaskan maksud dari mean, median, dan modus. Jadi mean adalah nilai rata-rata suatu data kelompok. Nilai mean dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah data dengan banyak data. Jadi itulah mean. Jadi jumlah keseluruhan data kita bagi dengan banyaknya data. Yang kedua ada modus. Nah, modus ini merupakan nilai paling sering muncul apabila ada data-data frekuensi jumlah dari suatu nilai kumpulan data, maka bisa memakai modus. Kemudian yang ketiga median. Median adalah cara untuk menentukan nilai tengah data. Jadi nilai tengah data setelah tadi disusun menurut urutan nilainya, maka median adalah nilai data tengah dalam data kelompok itu. Jadi misalnya ada jumlah datanya ada 12, untuk mencari mediannya kita bagi 2 saja. Jadi nilai tengahnya 6, seperti itu. Nomor 3, hitunglah median dari data berikut. Jadi sudah disajikan data yaitu kelas dan frekuensi, dimana kelas 31 sampai 40 sampai kelas 91 sampai 100 dengan jumlah nilai frekuensinya n sama dengan 100. Nah, di sini kita dapatkan nilai n sama dengan 100, maka untuk menentukan kelas mediannya adalah kita gunakan rumus n per 2 sama dengan 80 bagi 2 sama dengan 40. Jadi kita dapatkan kelas mediannya adalah antara 40. Nah, kita lihat di sini frekuensi yang mendekati 40 adalah hanya 25. Jadi kelas medianya terletak di antara interval kelima pada kelompok terletak pada interval kelima pada kelas 71 sampai 80. Nah, dari situ kita bisa tentukan nih bagian-bagian yang bisa kita gunakan untuk menggunakan rumus ME sama dengan B tambah P kali 1/2N kurang F per F. Jadi kita cari semua poin ini untuk dapat menghitung median ini. Nah, yang pertama kan frekuensi median. Frekuensinya kita dapatkan adalah 25. Kemudian frekuensi sebelum kelas median itu ada 15. Kemudian frekuensi sebelum kelas median kumulatif, caranya kita jumlahkan seluruh frekuensi kelas median sebelum kelas median. Jadi 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15, hasilnya 23. Seperti itu. Jadi frekuensi sebelum kelas median itu kita tentukan dengan menjumlahkan seluruh frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Seperti itu. Kemudian jarak intervalnya ada 10. Jadi dari 71 sampai 80 ini jumlahnya 10. Kemudian tepi bawah kelasnya kita gunakan kita gunakan 71, kita kurang 0,5 sama dengan 70,5. Nah, setelah kita dapatkan semua poin ini, kita bisa langsung menghitung mediannya. Jadi ME sama dengan B tambah P 1/2N kurang F per F kecil sama dengan 70,5 tambah 10 kali 1/2 kali 80 kurang 23 per 25. Kan 25 itu frekuensi,
80 itu banyaknya data, jumlah frekuensi 1/2 rumusnya, 10 itu panjang kelas, 7,5 batas tepi bawah kelas. Jadi tinggal kita masukkan saja dalam rumus. 70,5 tambah 10 kali 40 kurang 23 per 25, 70,5 tambah 10 kali 17 per 25, 70,5 tambah 170 per 25, 70,5 tambah 6,5 sama dengan 77,3. Nah, kita bisa lihat tadi pada interval ini 77,3 itu masuk pada interval 70 sampai 80. Jadi mediannya adalah 77,3. Nah, berikut hitunglah nilai K3 dari data berikut. 75, 82, 66, 57, 64, 56, 92, 94, 86, 52, dan 60 dan 70. Nah, untuk menghitung K3, untuk menghitung K3 atau kuartil, langkah pertama adalah kita urutkan dulu data dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, setelah kita dapatkan urutannya, kita bisa masukkan rumusnya. Setelah itu kita cari setiap keperluan dari rumus itu sendiri. Nah, pertama kita cari letak kuartil ketiga. Jadi letak kuartil ketiga, ini rumusnya, K3 sama dengan data K3 ditambah dikali N, jumlah datanya 12, ditambah 1 dibagi dengan 4. Hasilnya 3 kali 3,25 sama dengan 3,75. Nah, ini kita ubah dalam bentuk lain, 3 sama dengan 9, 3/4. Nah, nilai K3 dapat ditentukan dengan data K9, karena ini kan 9,75 ini berarti datanya terletak antara data K9 dan data K10, seperti itu. Jadi nilai K3 kita dapat tentukan dari data K9 tambah 3/4, atau sama saja ini 0,75 ya, dikali dengan data K10 kurang data K9. Nah, data K9 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 82 tambah 3/4 kali 4. Jadi hasilnya 82 tambah 3, hasilnya 85. Jadi kuartil ketiganya terletak pada 85. Oke, berikutnya nomor 5. Dari soal nomor 3, carilah nilai desil K3. Jadi nomor 3 soalnya ini ya, kita akan menentukan desilnya. Nah, untuk menentukan desil, rumus yang kita gunakan adalah, maka kita peroleh dengan menggunakan rumus DI sama dengan B, maka kita gunakan rumus DI sama dengan B tambah P kali per 10 kurang F per F sama dengan, maka kita peroleh 50,5 tambah dengan 1, 2, 3 kali 3 terusnya. Data KI 9 kali 80. Nah, dari data ini kita ketahui bahwasanya desil K3 itu terletak, desil K3 sama dengan 3 kurang F 10 kali 80 sama dengan 24. Nah, dengan demikian desil K3 terletak dalam kelas interval K3. Jadi 51 sampai 60 dari kelas K3 diperoleh sebagai berikut. Maka kita peroleh batas bawah. Kita peroleh 50,5 ya, dari 51 kurang 0,5. Oke, kemudian panjang intervalnya tetap 10. Nah, F besar ini jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari kelas DI. Jadi kita jumlahkan lagi frekuensi sebelum kelas DI. Jadi 1 dan 2, jadi hasilnya 3. Kemudian frekuensinya ya jelas 5 kan, di interval ketiga jelas 5. Nah, dengan menggunakan rumus DI sama dengan B tambah P IN per 10 kurang F per F, maka kita masukkan nilai-nilai tadi, di mana B sama dengan 50,5 tambah P 10. Nah, IN ini dia 3 kali jumlah data ya, 3 data DI K3 kali jumlah frekuensinya 80 di per 10 dikurang dengan F nya tadi 3.
Nah, kita peroleh 50,5 tambah 24 kurang 3/5. Hasilnya 50,5 tambah 4,2. Kita peroleh 54,7. Itulah nilai desil ketiganya. Nah, berikutnya nomor 6. Jika diketahui data berikut, hasil ujian biometri menunjukkan nilai bahwa terdapat 5 orang siswa memperoleh nilai 90, 8 orang siswa memperoleh nilai 80, 6 orang siswa memperoleh nilai 70, 9 orang siswa memperoleh nilai 60, 5 orang siswa memperoleh nilai 50, dan 38 orang siswa memperoleh nilai 40. Maka hitunglah rata-rata data tersebut. Nah, pertama kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dulu ya, supaya memudahkan untuk mencari rata-ratanya. Karena rumus untuk mencari rata-rata adalah sigma Fi kali Xi per Fi, maka kita cari saja komponen-komponen ini. Nah, pertama kita cari dulu Xi. Di sini kita dapatkan bahwasanya terdapat 5 orang siswa yang memperoleh nilai 90. Jadi Xi-nya 90, frekuensinya 5 orang. Seperti itu semua. Kemudian terdapat 8 orang siswa yang memperoleh nilai 80. 80 frekuensinya 8 sampai seterusnya kita peroleh. Jadi nilai N-nya sama dengan 71. Kemudian Xi kali Fi, ya kita tinggal kita kalikan saja ini 90 dengan 5, hasilnya seperti ini. Kita peroleh juga dia sigma Fi kali Xi sama dengan 3820. Ketika kita masukkan saja di rumus, sigma rata-rata sama dengan sigma Fi Xi per Fi. Jadi 3820 bagi 71 sama dengan 53,80. Oke, berikutnya nomor 7. Apabila si Fulan berkendara dari kota Gorontalo ke kota Popayato dengan jarak 200 km dengan kecepatan saat berangkat adalah 50 km per jam dan kecepatan saat pulang 40 km per jam, maka hitung rata-rata kecepatan si Fulan saat berkendara pulang pergi. Nah, kita ketahui bahwasanya jarak Gorontalo ke Popayato 200 km. Kecepatan berkendaranya 50 km per jam, dan kecepatan pulangnya 40 km per jam. Ditanyakan kecepatan rata-rata saat pulang pergi. Nah, ketika berangkat diperlukan waktu 50 km per jam. Maka kita bagi saja 200 bagi 50 sama dengan 4 km per jam. Itu untuk waktu berangkatnya. Jadi rata-ratanya untuk berangkat dia 4 km per jam. Kemudian untuk pulangnya dibutuhkan waktu 40 km, maka kita bagi dengan jarak dari Popayato Gorontalo. Hasilnya kita dapatkan 5 km per jam. Rata-rata kecepatan pulang perginya pulangnya 5 km per jam. Nah, tinggal kita jumlahkan saja untuk mencari rata-ratanya. 4 tambah 5 sama dengan 9 km per jam. Seperti itu. Berikutnya nomor 8 ya. Dari soal nomor 3, carilah nilai modus data tersebut. Nah, dari soal ini lagi yang digunakan soal nomor 3. Nah, untuk menentukan modus kita menggunakan rumus MO sama dengan B tambah P dalam kurung B1 per B2 per B1 tambah B2. Nah, seperti itu. Nah, B ini ya, mohon maaf ini B kecil ya. Batas bawah P sama dengan panjang kelas, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modus. Yang kedua, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sebelum tanda kelas modus. Nah, kita lanjut saja. Nah, setelah itu kita akan perlu data-data sebagai berikut. Jadi kelas modusnya terletak pada data ke-20 ke interval 1, 2, 3, 4 interval kelima pada data pada kelas 71 sampai 80. Kenapa menggunakan? Karena frekuensi yang paling sering muncul adalah 25. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwasanya modus itu sendiri adalah nilai yang sering muncul. Jadi frekuensi yang sering muncul itulah di sini 25 yang sering muncul. Jadi kita gunakan 25. Kemudian kita cari batas bawah kelasnya B sama dengan TP bawah kurang 0,5. 71 kurang 0,5 sama dengan 70,5. Kemudian frekuensi kelas sebelum
kelas modus Fm-1 sama dengan 15 ini ya. Kemudian frekuensi kelas sesudahnya Fm plus 1 sama dengan 20 dengan panjang kelas 10. Nah, kita bisa cari B1. Fm kurang Fm-1 sama dengan 25 kurang 15 sama dengan 10. B2-nya Fm kurang Fm tambah Fm plus 1 sama dengan 25 kurang 20 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan di rumus yang sudah kita gunakan tadi. B sama dengan 70,5 tambah P10 kali ini B1-nya berapa tadi ya? B1-nya 10, B2-nya 5, jadi 10 per 10 per 15. Hasilnya 0,66. Jadi 70,5 tambah 6,6, 77,166 atau 77,17 atau 77,2. Mungkin yang benar sampai di 77,17 ini, karena ini sudah dibulatkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan cari nilai simpangan baku dari data pada soal nomor 3. Jadi kita gunakan lagi soal nomor 3 untuk mencari simpangan bakunya. Nah, untuk mencari simpangan baku, kita akan gunakan rumus S pangkat 2 sama dengan N kali sigma Fi kali Xi pangkat 2 kurang sigma Fi Xi pangkat 2 per N kali N kurang 1. Nah, pertama kita akan tentukan terlebih dahulu yang mana sigma Fi Xi pangkat 2, sigma Fi Xi pangkat 2, di mana nilai N. Nah, pertama kita akan lihat tentukan dulu titik tengahnya. Titik tengah nanti kita gunakan untuk menghitung titik tengah kuadratnya. Nah, jadi kita dapatkan titik tengahnya. Titik tengah kita peroleh dari jumlah kelas ya, kita jumlahkan 31 tambah 45 kita bagi 2, hasilnya seperti ini. Sampai seterusnya. Nah, frekuensi ini kita dapatkan sudah dari soalnya tadi kan, ini frekuensi ini. Nah, setelah dapat itu kita cari Xi kuadratnya. Jadi kita kalikan saja 35,5 kali 35,5. Kita peroleh mana ya? Nah, kita peroleh semua jumlah ini. Kemudian kita cari Fi kali Xi. Kita jumlahkan 1 kali frekuensi kali titik tengah, jadi 1 kali 35,5, hasilnya sama. Sampai seterusnya kita dapatkan jumlahnya dia 6.130. Nah, kemudian Fi kali Xi pangkat Xi kuadrat, jadi ini kali ini, jadi 1 kali 1,260.25 kita dapatkan yang sama sampai seterusnya, sehingga kita peroleh jumlahnya adalah 483,310. Nah, tinggal kita masukkan di rumus tadi. N-nya kan 80 kali sigma Fi kali Xi kuadrat, dia 483,310. Kita kurang dengan jumlah Fi kali Xi, nilai yang ini. Fi kali Xi ya, 6.130 dipangkatkan 2 diper dengan N-nya 80, N kurang 1, 79. Nah, kita akarkan lagi, kita dapatkan 37,664.800 kurang 37,576.900 bagi 6.320. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah akar 172,1. Kita akarkan saja hasilnya, jadi simpangan bakunya 13,2. Nomor 10, carilah variasi gabungan dari data berikut. Sampel 1 S sama dengan 2,75 dengan N14, sampel 2 S sama dengan 3,08 dengan N sama dengan 23. Nah, untuk mencari variasi gabungan kita gunakan rumus S kuadrat gabungan sama dengan N I kurang 1 kali S1 SI kuadrat, S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat tambah titik sampai dapatkan semua nilainya NK kurang 1 SK kuadrat per N1 tambah N2 tambah titik tambah NK per kurang K. K ini
jumlah apa ya maksudnya? K ini nilai N yang muncul ini 2. Jadi 2 dia. Ada 14 dengan 23. Jadi kita tinggal masukkan saja di rumus. Kita langsungkan saja N1 sama dengan 14. Kita kurang 1. Kita kali 2,75 tambah 23 kurang 1 kali 3,08 per 14 tambah 23 kurang 2. Nah, kita peroleh hasilnya 13 kali 7.5625 tambah 22 kali 9.4864 per 35. Kita peroleh 8,772. Maka kita bisa cari simpangannya ya, simpangan bakunya sama dengan akar 8,772 sama dengan 2,96. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi ukuran dan pemusatan dan simpangan dengan menjawab beberapa soal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.